dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C024045. Nah, di YouTube ini kita akan membahas mengenai materi-materi yang ada di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan. Simak baik-baik ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah kajian filosofis tentang pendidikan yang bertujuan untuk menjelaskan makna, tujuan, dan metodologi pendidikan. Secara historis, filsafat ini mempelajari hakikat pendidikan dengan memanfaatkan metode kritis untuk menganalisis struktur dan manfaat dari sistem pendidikan itu sendiri. Filsafat pendidikan juga menjawab berbagai permasalahan yang muncul di dalam praktik pendidikan seperti bagaimana kurikulum disusun, metode pembelajarannya ditetapkan, dan relasi antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat dari filsafat pendidikan. Tujuan dari filsafat pendidikan yang pertama adalah menyusun kebijakan pendidikan, kedua menyediakan panduan bagi guru, ketiga menjawab tantangan pendidikan modern dengan pemikiran yang filosofis. Manfaat dari filsafat pendidikan itu sendiri yang pertama mengembangkan metode pendidikan yang tepat, kedua menyediakan landasan pemikiran yang kuat, ketiga menghubungkan pendidikan dengan kehidupan sosial. Selain memiliki tujuan dan manfaat, ternyata ada beberapa aspek utama dalam berfilsafat. Yang pertama ada aspek ontologi, yaitu membahas tentang hakikat, eksistensi, dan kenyataan. Yang kedua ada aspek epistemologi, yaitu aspek yang berfokus pada hakikat pengetahuan serta cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Yang ketiga ada aspek aksiologi, yaitu mengkaji hakikat nilai termasuk nilai moral, estetika, serta prinsip benar dan salah. Selanjutnya, ada beberapa aliran dalam filsafat pendidikan. Yang pertama ada aliran empirisme, yaitu aliran yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Yang kedua ada aliran rasionalisme, yaitu aliran yang menekankan penggunaan akal sebagai sumber pengetahuan. Yang ketiga ada aliran pragmatisme, yaitu aliran yang melihat pendidikan dari sudut pandang utilitas. Pendidikan yang baik adalah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Yang keempat ada aliran kritisme, yaitu aliran yang menawarkan pendekatan kritis terhadap pendidikan, menggabungkan analisis rasionalisme dan empirisme untuk mengkaji dan memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Selain membahas tentang filsafat pendidikan, kita juga akan membahas mengenai teori manajemen pendidikan. Pengertian dari teori manajemen pendidikan itu sendiri adalah kerangka konseptual yang dirancang untuk membantu memahami, menganalisis, dan mengelola lembaga pendidikan dengan cara yang efektif. Teori-teori ini mencakup berbagai prinsip, metode, dan pendekatan yang memberikan panduan kepada pemimpin dan manajer pendidikan dalam melaksanakan fungsi manajerial di sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Selanjutnya ada unsur utama teori manajemen pendidikan. Yang pertama perencanaan, yaitu untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah pencapaiannya. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya seperti guru dan fasilitas agar semuanya lancar. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu memimpin dan memotivasi siswa agar mereka semangat belajar. Yang keempat ada pengendalian, yaitu memantau proses dan hasil pendidikan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ini dia macam-macam pendekatan dalam teori manajemen pendidikan. Yang pertama ada teori klasik, yaitu teori yang berasumsi bahwa pekerja atau manusia itu bersifat rasional, berpikir logik, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Yang kedua ada teori humanistik, yaitu teori yang menekankan hubungan baik antar orang dan memotivasi individu. Yang ketiga ada teori sistem, yaitu teori yang melihat sekolah sebagai bagian dari sistem yang saling terikat. Yang keempat ada teori kontingensi, yaitu teori yang mengatakan bahwa cara manajemen harus disesuaikan dengan situasi yang ada. Yang kelima ada teori transformasional, yaitu teori yang bisa menginspirasi dan memperdayakan orang lain. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk menjawab kuis yang ada di link description ya. Sampai jumpa di lain video.